Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, setujukah Anda bahwa hidup itu memang rentetan pilihan-pilihan dan keputusan kita ketika memilih itu akan menentukan apakah kita akan hidup lebih penuh dalam berkat Tuhan, lebih penuh mengenal Dia, atau hidup kita terikat di masa lalu saja. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingat kisah dalam Yosua pasal 4 dan 5. Dikatakan di dalam pasal 4, luar biasa orang-orang Israel tuh ya, Tuhan sudah buka sungai buat mereka, sungai Yordan. Persis seperti di zaman Musa Tuhan buka laut sehingga mereka bisa menyeberang. Lalu mereka juga bisa sekarang sudah tiba di tengah-tengah bangsa Kanaan, tinggal maju sedikit lagi memenangkan pertempuran. Kenapa? Karena raja-raja orang Amori, raja-raja orang Kanaan, semua sudah patah semangat melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai orang Israel. Itu dikatakan di Yosua pasal 4, pasal 5 ya. Tetapi di tengah situasi itu sebenarnya mereka tentunya akan gembira besar. Sekian puluh tahun berjalan di padang gurun. Sekarang bangsa Israel itu yang mungkin jumlahnya 1 juta atau 1,5 juta orang dengan anak-anak tiba di tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan, sebelum perjalanan mereka juga sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan dan penyertaan yang tidak habis-habisnya. Di Mesir mereka bisa lolos karena Tuhan memberikan mujizat sampai orang Mesir terkena tulah dan anak sulungnya akhirnya mati. Dan orang Israel diusir, dibebaskan dari status sebagai bangsa budak. Tapi kemudian orang Mesir mengejar mereka kembali. Di padang gurun untuk makan Tuhan berikan mana. Malam hari ada tiang api, ada tiang awan. Sepanjang perjalanan mujizat demi mujizat. Tetapi akhirnya perjalanan panjang setelah berbagai kegagalan, keluhan. Mereka tiba di tanah perjanjian. Sudah tinggal memetik impian, idam-idaman dan semua yang ditunggu sudah tinggal raih. Tetapi dalam Yosua 5 ayat 2 Tuhan mengatakan apa? Sekarang sunatlah kembali orang Israel. Saudara, kalau saya jadi Yosua berkata, Tuhan nggak salah nih. Tidakkah bangsa-bangsa sudah kalah ini, takut kalah mental? Orang Israel sudah melihat mujizat Tuhan, semangatnya tinggi, 40.000 pasukan siap untuk bertempur merebut negeri ini. Kalau sekarang disunat berarti jangankan bertempur. Berjalan kaki aja kami akan kesulitan. Itu bisa berminggu-minggu. Berarti kami lemah dan sewaktu-waktu ketika diserang bangsa musuh kami akan hancur. Saudara, di balik ini apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Pertama jelas orang Israel saat ini diajar bukan hanya untuk percaya pada Tuhan, tapi mempercayakan diri lebih penuh pada Tuhan. Di dalam kelemahan, dalam momen-momen kita tidak berdaya, justru mereka akan belajar mengenai cinta, kasih, dan kuasa Tuhan. Dan ini tidak mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mungkin pada saat ini mereka harus masuki tahap hidup yang baru. Dikatakan dalam kitab Yosua, sebelumnya mereka kan makan dapat mana tiap hari dari Tuhan. Sejak tiba di Kanaan, mereka sekarang disuruh berhenti menatap langit minta mana. Belajar untuk bercocok tanam, belajar mandiri. Ada saat Tuhan berikan mujizat-mujizat untuk makanan, tapi ada saat mereka harus belajar mandiri mengelola sumber yang ada. Itu yang kedua Tuhan ajarkan. Ketiga, Tuhan mengizinkan mereka merayakan Paskah, momen titik balik ketika mereka di Mesir, ketika mereka dibebaskan. Kenapa? Semua itu menunjukkan pada satu hal. Bangsa Israel sudah bebas, sudah mengalami mujizat, sudah menang berkali-kali. Tetapi secara batin, mental mereka jangan-jangan masih penuh dengan rasa tidak aman, rasa takut, rasa khawatir. Mereka sudah bukan lagi budak, tapi mental budaknya masih tetap mereka bawa dan merangkul hidup mereka. Dan inilah saatnya Tuhan mengatakan, beranikah kau keluar dari mental budak? Belajar menjadi orang pemenang, yaitu orang yang bukan hanya percaya Tuhan ada, tapi mempercayakan diri pada Tuhan. Mempercayakan masa depanmu, keselamatanmu, anakmu, keluargamu, bahkan impianmu.
Tidak mudah saudara-saudara. Tapi kalau dulu Musa diberikan satu yang luar biasa, air laut terbelah dua. Dan kini mereka juga diberikan yang luar biasa, sungai Yordan terbelah juga, dikeringkan. Tidak akan menunjukkan Tuhan yang dulu setia, tetap setia dan menjaga kita. Saudara-saudara, buat Anda dan saya pesan ini cuma satu. Hidup adalah pilihan. Apakah kita memilih semakin lama makin mempercayakan semua yang paling berharga buat kita, semua yang paling kita sayangi, yang paling bernilai ke dalam tangan Tuhan, termasuk hidup kita? Ataukah kita lebih belajar melihat realita yang kadang-kadang menakutkan, melihat kekuatan diri yang terbatas, ketidakpastian dan ketidaktahuan masa depan? Pilihan di tangan kita. Tuhan berkati.